Nah, ini ya teman-teman ya, coipannya, caipao sudah selesai. Tujuh potong, 6 potong. Kita coba hasilnya ya. Nah, ini warnanya begitu putih bersih ya teman-teman ya, cantik. Ini enak ya teman-teman ya, tidak terlalu alot, tidak, rasanya semua sudah pas ya, enak, cantik, permukaannya semua sudah bagus ya teman-teman ya. Cuman cara pengukusannya mesti dengan api kecil, jadi hasil kukusan tidak koyak. Ini enak banget ya teman-teman ya, wajib dicoba. Nah, ini sayur-sayurnya, sambelnya. Ini kita parut. Halo semuanya, saya doakan semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya mau bikin coipan atau caipao. Adapun bahannya, untuk bahan kulit, di sini saya memakai tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, tepung tangmen 25 gram. Ini packing tepung tangmen ya. Fungsinya saya memakai tepung tangmen agar kulitnya kelihatan lebih putih dan sedikit mengkilap. Ini ada tepung jagung. Di sini saya memakai tepung jagung putih agar kulitnya kelihatan lebih putih bersih. Airnya 400 ml. Sedikit garam atau setengah sendok teh, sedikit kaldu jamur atau totole. Di sini saya memakai bawang putih untuk toppingnya. Ini kita goreng dulu, nanti minyaknya kita pakai untuk ke adonan tepung dan untuk memoles bagian kulit sesudah dikukus. Ini tutup cangkir saya gunakan untuk membuat bulatan setelah adonan kulit terbentuk. Nah, untuk isinya saya memakai bengkuang. Ini sudah siap ditumis ya. Ini opsional ya, selera kita mau lebih banyak yang mana, mau pakai apa suka hati ya. Ini ada bengkuang, wortel, buncis. Ini wortel parut. Nah, untuk bumbunya saya memakai 30 gram udang kering atau hebi yang sudah dicuci, direndam. Sesudah lembut kita haluskan atau cincang kasar. 3 siung bawang putih dicincang kasar. 3 siung bawang merah atau 5 siung untuk yang ukuran kecil diiris tipis. 2 tangkai daun seledri. Nah, ini kita tumis bengkuang, wortel dan bumbu-bumbunya.
Untuk memberi rasa saya memakai sedikit garam, sedikit kaldu jamur. Yuk kita saksikan cara pembuatannya. Pertama-tama ini minyaknya sudah sedikit hangat. Kita masukin bawang putih cincangnya. Ini kita tumis dengan minyak yang lebih banyak. Nanti minyaknya kita pakai untuk campuran adonan tepung dan untuk memoles kue. Ini digoreng hingga keemasan, hingga kering dan wangi. Nah, ini bawang putihnya sudah kering dan wangi. Kita tuang kemari ya. Nanti bawang keringnya kita untuk taburan di atas. Nah, ini ya teman-temannya, kita masukkan bawang dan udang keringnya. Ini cukup ditumis hingga wangi, jangan sampai hitam ya, karena nanti hasil bengkuangnya bakal jadi kotor kelihatannya. Kalau putih, hasil sayuran di dalam jadi bersih ya, cantik. Nah, ini sudah wangi ya teman-temannya, kita masukin wortelnya. Ini sesuai selera ya, kalau misalnya kita suka mau banyak juga boleh, tapi ini sudah cukup ya. Sedikit kaldu jamur, secukupnya garam. Nah, sesudah lembut kita masukin sayur bangkuangnya. Ini saya perbanyak ya, tambah wortel. Teman-teman, sayurnya sudah matang. Nah, di sini saya menambahkan daun seledri. Ini wajib ya, karena menurut saya ini yang bikin aromanya jadi enak. Ini sayurnya sudah wangi kali, sudah tambah udang kering, bawang-bawang, dan daun seledri. Ini cukup ditumis kering ya, biar gampang dibungkus. Teman-teman, untuk adonan kulit kita masukkan 100 gram tepung beras, 25 gram tepung jagung, 25 gram tepung tangmin, sedikit penyedap, totole, jamur, dan garam. Kemudian kita masukkan air 400 cc atau 400 ml. Kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak bawang putih.
Kita aduk rata ya. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan sebagian tepung tapioka. Ini kita tambah airnya. Diaduk hingga rata. Teman-teman, ini kita habisin saja ya. Nanti yang polesan tangan kita ambil yang lain. Nah, setelah tercampur rata, kita poles minyak di kukusan. Teman-teman, setelah diaduk rata, kita masukin ke kuali teflon. Pakai teflon agar tidak lengket ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita hidupkan apinya. Dengan api kecil kita masak hingga mengental. Nah, ini diaduk terus ya teman-teman ya, hingga campurannya tetap homogen dan tidak mengendap ataupun tidak beku di dasar. Nah, ini mulai mengental ya bagian bawahnya. Kita aduk terus hingga lebih kental lagi. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman ya. Cukup segitu ya, kalau terlalu lama nanti alot. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sesudah adonannya dingin, kita siapkan loyang. Ini bahannya untuk diisi. Kemudian ada plastik dan tepung tapioka untuk olesan tangan, 1 buah botol dan 1 tutup cangkir untuk membentuk bulatan. Yuk kita mulai. Kita masukkan adonannya ke dalam plastik. Ini plastik bersih ya, kita pilih. Nah, kemudian kita gepengkan. Kita gilas dengan botol hingga tipis. Seberapa tipis tergantung selera ya teman-teman ya. Ada yang suka tipis, ada yang suka agak tebal biar terasa kulitnya daging. Kita tambah lagi adonannya. Nah, kita gilingnya rapi hingga sama tebalnya. Kemudian kita gunting plastiknya ya teman-teman ya. Setelah itu kita taburi tepung ya teman-teman ya.
Dengan cara gini berarti tepung tidak terserap banyak, jadi adonan tetap cantik ya, adonannya tetap cantik. Kita keluarkan pinggirannya. Nah, ini ya teman-teman ya, kita bungkus. Tekan biar padat, biar montok. Ini ya cara membungkusnya. Kita lengketkan. Nah, kalau kita mau beri motif, bisa saja ya teman-teman ya. Ini tekan, kemudian kita ginikan kemari, kita ginikan. Nah, nanti akan membentuk model lipat-lipat ya. Nah, selesai ya teman-teman ya. Ini kukusannya sudah kita minyakin. Mau gini atau tidurkan juga boleh ya. Nah, ini yang ketiga. Ini untuk sayurnya gak boleh terlalu banyak berminyak ya teman-teman, karena kalau kita pencet gitu, kalau banyak minyak nanti minyaknya bakal naik dan adonannya gak mau lengket. Jadi kalau kering gitu, ini kita gampang membungkusnya. Nah, kita sorong-sorong. Untuk mau yang model polos, gini aja juga boleh ya teman-teman. Yang penting rapat ininya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk adonan yang trip kedua, sesudah kita dapatkan 7, ada sisa sedikit ya. Ini saya jadikan satu kemari. Nah, untuk adonan isi saya bagi 7 bagian yang sama banyak, biar hasil olahan bagus, sama rata dan sama besar.
Kita sorong ke tengah. Nah, kemudian ini dari pinggir kita sorong ke tengah biar yang tengah dapat lebih tebal. Nah, setelah itu kita bentuk bunga. Nah, cantik ya teman-temannya. Kalau kita sorong dari samping, dia gak bakalan koyak ya, karena bagian tengahnya dia udah ketarik lebih tipis. Jadi kita cari solusinya, kita sorong dari yang samping gini ya, yang tebal ya. Nah, kalau misalnya mau bikin keriting gini, ini aja juga boleh ya. Kita sorong, pencet, sorong, pencet. Nah, gitu aja ya teman-temannya. Hilangkan tepung-tepungnya. Cantik. Belakangnya juga rapi, nggak koyak. Selesai sudah. Jadi totalnya 6 tambah 7, 13 biji. Nah, ini yang pertama ya teman-teman ya. 6 tambah 7. Teman-teman, ini siap untuk dikukus. Kita kukus selama 10 menit
Setiap 5 menit kita buka. Nah, ini ya teman-temannya, kita kukus. Ini saya pasang kaki ini dapat dari beli pizza. Nah, supaya kita bisa sekalian kukus 2 tingkat. Jadi hemat gas ya teman-temannya. Nanti 5 menit kita tinjau kembali setelah airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, api di gas saya kecilin. Teman-teman, setelah 5 menit lebih, ini kita buka ya, untuk menghilangkan uap panas. Nah, kita tutup lagi. Kalau mau sapu minyak juga boleh, tapi kalau misalnya mau selesai baru kita beri minyak juga boleh. Nah, ini di loyang yang di bawah sesudah 10 menit lebih. Sesudah wangi kita matikan apinya ya. Ini sudah selesai ya. Nah teman-teman, ini sudah matang. Kita sapu minyak ya. Ini minyak bawang goreng, bawang putih yang tadi kita goreng. Ini sapu. Sapunya depan belakang ya. Ini kalau kita pakai minyak goreng bawang putih, hasilnya lebih wangi ya. Ini kita singkiri. Nah, sudah itu. Ini piringnya. Kita kasih minyak. Nah, udah itu kita susun ya teman-teman ya. Ini tangan saya sudah saya cuci ya. Ini ya teman-teman ya, teksturnya begitu lembut dan tidak alot, cantik, putih bersih. Makan yuk.